wabarakatuh. Darul Zakar. Yang kami hormati Kepala SMA Negeri 1 Becanaan yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Darul Zakar SPD. Yang kami hormati PLT KPU SMA Negeri 1 Becanaan Bu Sri Indarwati SPD. Yang kami hormati narasumber Ibu Dia Setiawardani MPD selaku narasumber yang akan mengisi diseminasi berbagai praktek pada hari ini, serta seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SMA Negeri 1 Becanaan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara aksi nyata diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Becanaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dia Setiawardani SPD selaku guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jepara. Salawat serta salam tidak lupa saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat acara inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Mengawali acara yang pertama yaitu pembukaan, setelah kita buka acara aksi nyata diseminasi pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mari saya hantarkan bersama-sama ala haziniah bisirul Fatihah. Terima kasih, semoga kegiatan yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu kami mohon untuk berdiri. Sama
Terima kasih, hadirin kami mohon untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan. Adapun sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMA Negeri 1 Pecangaan yang pada hari ini akan diwakili oleh Bapak Kahar Muzakar SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Pecangaan, yang mohon maaf tidak bisa hadir karena beliau masih ada acara lain. Selain ada acara lain, beliau juga salah kostum. Jadi hari ini harusnya pakai pramuka, karena pramukanya tidak muat, maka beliau tetap pakai putih. Yang kami hormati Ibu Diah Setiawardani sebagai calon guru penggerak yang hari ini mengundang kita untuk mengikuti satu kegiatan yang luar biasa, yaitu praktek baik tentang disiplin positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan satu kegiatan yang memang harus dilakukan oleh calon guru penggerak karena menjadi prasyarat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Tetapi ini juga akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu karena nanti apa yang disampaikan oleh Bu Diah bisa kita aplikasikan di sekolah kita sehingga menjadi satu kebiasaan positif bagi anak-anak kita. Mulai dari kebiasaan yang paling sederhana yaitu 3S, senyum, salam, sapa, sampai pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya besar, pengendalian emosi dan sebagainya. Itu membutuhkan kedisiplinan diri. Dalam hal ini adalah latihan disiplin positif. Nah, mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Hari ini secara resmi kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi kegiatan ini kita buka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kahar Muzakar SPD atas sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Setiawardani MPD mengenai penerapan budaya positif yang ada di SMA Negeri 1 Pecangaan. Kepada beliau, waktu dan tempat sepenuhnya kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di sini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya bisa kita nantikan di hari akhir. Amin. Hari ini terima kasih kesempatannya yang telah diberikan kepada saya sehingga saya bisa melaksanakan tugas, melaksanakan aksi nyata modul 1.4 diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Pecangaan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan ini mampu memberikan manfaat dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Amin.
Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Nah, mari kita pikirkan bersama dan nanti kita dapatkan jawabannya setelah mengikuti kegiatan ini. Untuk konsep inti budaya positif, materi-materi yang kita pelajari hari ini ada disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol guru, dan yang keenam segitiga restitusi. Yuk next. Nah, disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya pengajaran. Jadi disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yuk, next. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Untuk contoh nilai kebajikan dari suatu institusi atau organisasi, yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah sering kita dengar ya, karena kita menggunakan kurikulum Merdeka yang menekankan pada profil pelajar Pancasila. Nah, ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Monggo Pak Rizal nyanyi. Monggo. Oh, ini ada lagunya nih. Sudah mulai belajar Pancasila, hilang mau nendi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Diri kreatif dan benalar kritis. Tepuk tangan buat Bu Tati. Terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, nilai kebajikan dari Ibu Primary Years Program atau PYP. Nah, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan, contoh yang ketiga ada life skill atau kecakapan hidup. Bapak Ibu guru bahasa Inggris pasti ya? Nah, dapat dipercaya.
bisa disampaikan untuk contoh kalimatnya, penyampaian terhadap murid misal. Untuk pembukanya kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Nah, ini bisa digunakan pada situasi saat ada contoh lagi, saya lihatmu. Nah, ini contohnya pada saat ada yang membantu teman-temannya dalam tugas kelompok, dalam bekerja sama mengerjakan tugas kelompok. Dan yang ketiga ada contoh apresiasi lagi, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, ini bisa pada situasi saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi ini menyadarkan tanggung jawabnya akan menjaga kebersihan kelas. Terima kasih senangmu. Terima kasih Bu, monggo ini. Mas yang masih berputate kalau hadiah karena sudah nyanyi. Ini hadiah karena sudah nyanyi. Oh, beli dulu. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, untuk yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah itu, tetapi ketika mau bertemu bapak atau ibu guru itu bajunya dirapikan. Nah ini contoh dari dia itu perilakunya karena menghindari hukuman. Contohnya seperti itu. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini semacam mencari perhatian seperti itu. Dari poin 1 dan 2 ini motivasi yang berasal dari luar atau ekstrinsik. Mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini tentunya semua bapak ibu guru mengharapkan siswa-siswi semuanya memiliki keyakinan yaitu pengen menghargai diri sendiri dengan apa yang mereka percaya, sehingga dia mampu mengaktualisasikan diri menjadi lebih baik. Selanjutnya yuk. Nah, ini untuk keyakinan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan? Nah, ini sebenarnya peraturan itu dibuat untuk apa? Semoga buat untuk membuat masyarakat menghargai keadaan dan disiplin. supaya tertib. Supaya takut. Monggo Pak. Supaya tertib, peraturan ibu ya supaya tertib, supaya teratur. Nah, contoh dari peraturan misalkan ketika kita berkendara sepeda motor itu kan kita harus mematuhi pakai helm, itu sebuah peraturan. Kalau kita rubah menjadi keyakinan sebenarnya kita itu memakai helm itu karena apa? Karena takut polisi? Tidak. Tidak, karena melindungi kepala. Menjaga keselamatan di jalan.
lingkungan sekolah. Nah, caranya untuk mewujudkan sekolah atau kelas ini kita perlu adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, jadi dalam membuat keyakinan kelas ini kita bersama-sama menyepakati sebuah keyakinan kelas. Maka deh, ya lanjut ya. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, untuk peraturan yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas yang kita perlu. Jadi kerapian ya. Tertiban. Coba untuk keyakinan kelasnya klik. Next. Nah, keyakinan kelasnya tanggung jawab. Jadi ketika kita menggunakan sesuatu harus mengembalikan ke tempat semula, kata dia. Nah, ini kewajibannya tanggung jawab. Kemudian manfaatnya tadi biar rapi, biar enak dipandang. Itu manfaat dari hasil dari tanggung jawab mengembalikan buku ke tempatnya. Terus yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini mengganggu orang lain. Semena-mena. Empati, Bu. Berempati, tepo seliro, ketertiban, menghargai. Oh iya, terima. Hadir belum belajar visual kedisiplinan. Absennya hanya enggak? Ya, nah ini menghormati orang lain, kedisiplinan, komitmen. Ini salah beberapa keyakinan kelas yang kita peroleh. Terus selanjutnya yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Tidak boleh. Iya, tadi video. Makanya beda saya keras-keras. Menghargai orang lain. Orang lain menggunakan keselamatan menghormati orang lain. Ya, lanjut untuk dilarang menggunakan narkoba. Apa yang itu? Keselamatan, ya. Oh ya, kesehatan. Coba Pak Januar. Ya, kesehatan. Selanjutnya, bergantian atau menunggu giliran. Toleransi. Yang dipakai di pabrik biasanya kita harus pakai masker untuk keselamatan. Terus kesehatan cerita itu selanjutnya jangan berlari di kelas atau koridor. Oh ya, keamanan, keselamatan ya. Terima kasih jawabannya Bapak Ibu. Ini udah sesuai dengan nilai-nilai keyakinan kelasnya ya. Yuk lanjut yuk. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu caranya kalau dalam keyakinan kelas itu kata-katanya diubah menjadi kata-kata positif. Nah itu contoh ini untuk keyakinan kelas menghormati. Nah ini kata positif ya, tanggung jawab, menghormati siswa, saling menghormati dan mendengarkan saat orang lain berbicara. Selanjutnya untuk
siswa mengumpulkan tugas tepat waktu dan menjaga kebersihan ruang kelas. Ini sebentuk tanggung jawab siswa di bawah. Menghormati, kerjasama, berpartisipasi aktif ini. Selanjutnya semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi ada diskusi antara siswa dan guru, kemudian kita membuat kesepakatan bersama dalam membuat keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di Canva kalau biasanya kita membuka Canva itu kan banyak template ya, template keyakinan kelas. Kira-kira kalau kita langsung print kemudian tempel di kelas itu boleh enggak? Boleh? Sudah melibatkan siswa dalam pembuatan itu? Belum. Nah, belum, karena itu kan berarti secara sepihak guru ngeprint kemudian ditempel di kelas untuk ditaati semua warga kelasnya, ngoten nggih? Ini masih sepihak, jadi belum ada kata diskusi, kesepakatan bersama. Jadi tetap kita diskusikan, kita minta ke anak-anak apa yang kita yakini, apa saja apa yang tempat dong, Berarti nunggu kalau iya. Tunggu makan siang. Lanjut, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kasih sayang, dan rasa terhibur, diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Jadi ketika ada seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebebasan, ini sebenarnya itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kebutuhannya itu belum terpenuhi sehingga dia melakukan kegiatan atau perbuatan yang melanggar nilai-nilai kebajikan. Lanjut yuk. Ayo. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Yang pertama ada makanan, ini ya, bertahan hidup itu ada kebutuhan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan mereka itu. Untuk yang penguasaan, ada keinginan untuk dia berbelanja, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Jadi pencapaian apa yang dia inginkan, kemudian kompeten, diakui dan dihormati. Untuk kebutuhan kebebasan, ini ada kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan. Contoh kasus Ibu Wulandari. Nah, ini guru wali kelas 11F12 sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Ini ulahnya Tommy. Nah, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy ini seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Wulan, apa yang
yakin Mbak Dian. Alasan Tommy melakukan itu mungkin karena Tommy memang bisa. Terus seperti tak Heranto. Nah ini iseng ya, berarti ini kebutuhan apa? Ada 5 kebutuhannya, ada bertahan hidup, kemudian nah itu yang iseng itu berarti apa ya? Kesenangan ya, kesenangan. Ada jawaban lain? Kalau saya, si Tommy saya panggil Bu. Kenapa Mas Tommy kok melakukan hal itu? Apakah karena memang tidak diparingi uang saku ortunya, atau dia sudah berpenyakit kelainan jiwa? Ya, seperti itu, punya kelainan, artinya suka membuli dan menjahili. Kalau bisa parah itu bisa kriminal, okay? Seperti itu kita harus yakinkan kenapa tidak boleh, karena kita harus kembalikan lagi. Kalau Mas Tommy diisengi mau enggak, kan seperti itu. Terima kasih. Jadi kita harus tahu dulu kenapa alasannya, baru ngambil tindakan. Terima kasih Pak Didi. Monggo Mbak Rifa. Makan siang mungkin diharapkan. Kebutuhan bertahan hidup ya. Makan siang mungkin dia lupa. Ini Tommy orangnya gemuk apa kurus Bu? Budinya kan dulu. Ini Tommy orangnya gemuk apa kurus? Karena gemuk dan kurus itu nanti kasusnya menjadi beda. Kalau kurus dulu Pak. Oh kurus, kayak Buworo. Kalau gemuk kayak Pak Rizal. Jadi kalau itu dilihat ya mungkin dengan cara dipanggil, dengan cara yang persuasif, diajak ngomong dulu kenapa dia melakukan hal seperti itu. Kalau kebutuhannya kebutuhan bertahan hidup karena tidak punya uang saku dan sebagainya, ya dimintakan Buworo uang infak. Kalau dia memang kelainan, ya dikasihkan ke Pak Riki untuk bimbingan konseling. Kalau dia kelainan, kata dulu. Takut dia. Nggih. Monggo Pak Asro. Pulang dari itu punya wali kelas kok orang dijajaki kancane, dijajaki murid itu kan perlu di demo bareng itu. Apalagi kalau depannya ada warnanya. Iya kan? Ya. Baru kelas 11 loh. Dengan murid-muridnya yang punya kasih sayang kalau diajak kayak itu, kita kok perlu untuk dibiasakan dijajaki kancane itu sebagai awal dulu. Nah, di situ perlu dipertanyakan, topnya itu baik, ya tidak baik lagi. Ada Pak Fatur dong. Ada Pak Fatur. Iya Pak. Ayo Pak ada no. Ada anak dirinya sampai minta bekal berulang kali, walinya nggak ngerti kan yang banget walinya Pak. Mumpung bisa itu orang. Kalau bisa jadi pas sama ya. Iya, ale ini juga sengaja Budi ya. Sengaja ya? Berarti dia sengaja mengambil amalan ya? Loh bukan saya ya, kebahagiaannya ya. Berarti kebahagiaan yang pertama Budi ya. Dia bisa pas sama. Kebahagiaan yang kedua pulang. Di situ salah satu
jalur kondoni Nggih. Nah, saya kira di situ juga kondoni sama-sama menang dalam satu kelas disadarkan tentang kasih sayang tadi. Jadi wali kelasnya juga kasih sayang dan jagi, teman-teman yang lain juga diberikan pemahaman dari saya supaya gelem makan bareng-bareng. Tapi bukan makan bareng dengan Bu Ulam ya. Bu Ulam dan mangan dewe. Terima kasih. Oh iya. Izin Budia. Nanti di bawah kita makan bareng-bareng. Jadi setiap apa mau ada kayak seperti itu kita ajak saja dia selalu makan bareng kita dan ya sil itu kepalanya. Ini harapannya supaya Tommy sadar ya. Harapannya ada berarti. Wah, jadi sebenarnya dari kelima kebutuhan dasar dia lapar, jadi dia minta teman-temannya itu karena dia lapar. Kemudian untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mungkin orang tuanya kurang perhatian sehingga tidak membawakan bekal makanan. Itu bisa saja ini karena kebutuhan kasih sayang. Kemudian untuk kebutuhan penguasaan, nah ini keinginan untuk dianggap berharga. Dia itu butuh istilahnya apa ya? Diakui. Jadi ketika dia melakukan merasa pengen diakui di kelasnya. Kebutuhan kebebasan ini juga bisa dia itu istilahnya apa ya, usilnya tadi itu juga pengennya itu tidak perlu dikendalikan oleh orang lain, bukan. Terus terakhir yang kesenangan ini mungkin dia senang melihat teman-temannya itu diusilin. Jadi kan ada model anak yang suka mengusili temannya, ini juga bisa saja. Nah, yuk balik pantun pria. Cakep. Nah, cakep. Untuk ke kebun menanam kentang. Pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang. Coba tebak apakah itu? Apa ya? Daun apa Pak itu? Daun pintu, yuk diperlihatkan jawabannya Budina. Wah, terima kasih banyak sekali. Yuk lanjut yuk. Untuk pantun selanjutnya ada lagi nih. Anak-anak bermain batu. Batu dilempar satu persatu. Badannya lurus bermata satu. Ekornya tajam, apakah itu? Coba orang lihatkan jawabannya ya. Nah, suara orang lihat di rumah sering ya membuat baju. Sering nakal. Membuat hiasan kristik itu juga pakai jarum ya. Sering nyolok ikan cari. Oh, nyoblosi balon, ternyata fungsinya jarumnya. Ya, ini untuk materi selanjutnya ada
Ya. Nah, ini contoh ketika ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, ini ketika guru itu menjadikan posisi kontrolnya sebagai penghukum, ini contohnya itu hormat pada bendera selama 1 jam. Jadi dia diberikan hukuman ketika tidak memakai atribut lengkap. Nah, kemudian ada lagi, berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan bapak atau ibu. Nah, ini sebagai membuat merasa bersalah. Ya, lanjut ya. Memposisikan sebagai, nah ini contoh kalimatnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong. Nah, ini kita pemantau. Dan yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini kita tanyakan dulu ke anak supaya tahu jawabannya itu seperti apa. Mereka tahu bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Ini kita memposisikan sebagai manajer. Ya, next. Nah, ini ada pertanyaan. Ketika Bapak Ibu guru bilang saya kecewa, sekali sebagai hukuman pemantau, manajer, pembuat kesalahan, membuat merasa bersalah. Monggo lanjut Budina. Nah, membuat merasa bersalah. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Coba dilihat jawabannya Budina. Iya, betul sekali. Menghukum. Yuk lanjut. Apakah kamu mau teman? Coba dilihat sebagai pemantau. Jadi istilahnya membuat jurnal perbaikan atau kegiatan apa yang dilakukan siswa. Kita memantau perkembangannya seperti apa. Ya lanjut. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman ya. Coba dilihat jawabannya teman. Lanjut yuk. Ayo. Bagaimana menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Semua ya. Kemudian untuk posisi kontrol institusi. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, ini sebaiknya kita sebagai bapak atau ibu guru itu memposisikan diri sebagai manajer. Jadi dengan menjadikannya sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung. Ya. Kalau dulu posisi manajer nanti naik bayaran. Bayarannya langsung dari Allah Pak. Nanti di akhirat selain itu, ini posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi istilah restitusi ini divisikan juga ada artinya. Jadi semacam mental. Nah, restitusi ini juga sama ketika ada suatu
perbuatan. Berarti kita harus tahu bagaimana cara memperbaikinya dengan metode restitusi ini. Lanjut yuk. Nah, istilahnya ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi contoh-contoh kalimatnya ini yang bisa kita sampaikan ke siswa. Berbuat salah itu hal manusiawi. Kemudian berarti tidak ada manusia kita pasti bisa ini. Nah, ada lagi contohnya, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tetapi bapak ibu lebih tertarik bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Nah, ini yang kelima contohnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini cara-cara menstabilkan identitas. Bisa memakai salah satu. Lanjut. Yang kedua tadi? Oh ini, validasi tindakan yang salah. Nah, ini validasi tindakan yang salah itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Ini. Yang ketiga ada, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, ini untuk berusaha memperbaiki. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan memukul temannya, yang pertama itu memukul itu salah, tapi tidak apa-apa, kesalahan itu semua orang juga pernah. Terus setelah itu bagaimana untuk apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Yuk lanjut ya yang ketiga. Yang ketiga ini ada menanyakan keyakinan. Jadi dilakukan menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi kalau sebelumnya tadi kan ada motivasi ekstrinsik sama intrinsik. Nah, ini dengan menanyakan keyakinan itu harapannya siswa tahu sendiri bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Nah, ini cara-caranya kita bisa menyampaikan apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai dengan kelas apa, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Tapi juga bisa. Terus kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Itu bisa kita tanyakan ke anak. Dan yang kelima, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini beberapa pernyataan-pernyataan yang bisa disampaikan ke anak ketika menanyakan keyakinan. Lanjut ya. Nah, ini sebelum kita akan
anak ini sepakat tidak setuju ya tadi ya. Untuk yang kedua, pemberian dukungan dengan hal positif seperti nah ini berdasarkan materi tadi segitiga garis revisi. Nah itu apakah kita setuju kita memberikan hukuman? Yang kedua itu juga termasuk hukuman ya. Ini kan tadi kita motivasi kan ada 3. Yang pertama ada hukuman, yang dari luar. Nah, ketika kita memberikan punishment atau reward, apakah itu bisa membuat anak menjadi disiplin? Awalnya ya. Jadi awalnya, jadi sebenarnya reward punishment itu hanya sementara ya, awal sementara, jadi tidak bisa terus apa jangka panjang. Nah ini jadi nomor 1, 2, dan 3 ini sepakat tidak setuju ya, karena hanya bersifat sementara. Penutup kegiatan tadi. Nah, sampai kita direfleksi ini terima kasih sudah mengikuti serangkaian acara praktek baik. Nah, ya, ini saya mau menanyakan ke Bapak Ibu Guru. Nah, refleksi yang kita dapatkan ketika kegiatan ini apa? Coba langsung ke Pak Solikul. Pertanyaan pertama. maksudnya Jawab dulu pertanyaan pertama. Baru yang saya dapatkan itu adalah ilmu bagaimana kita mengelola, memanage anak supaya dia itu tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, dan harapannya nanti perilaku yang dilakukan anak yang pastinya ada yang tidak sesuai itu bisa kita kendalikan dengan cara yang tepat. Perasaan apa yang muncul? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan yang pertama agak kaget Bu, karena selama ini kan kita tahunya kedisiplinan ini dari sekolah melalui guru kita sampaikan kepada anak untuk diterapkan. Disiplin untuk parkir kan kalau bagian itu ya memang di naik motor jangan nyanyi toh, itu kan tidak tepat ya, itu perlu diringke seperti itu. Nah, kemudian ya setelah kaget pelan-pelan mencoba untuk memahami keseluruhan materi tersebut. Setelah mencoba untuk memahami, maka di situ saya kemudian mulai mengerti apa makna disiplin yang disampaikan dalam pembahasan ini. Tadi teman-teman kita itu ada yang dalam konteks ini kalau itu buoro. Kalau selain buoro saya tidak setuju. Ini bukan dendam, ini obsesi. Menyingkirkan. Ini obsesi. Sehingga makna disiplin ini bisa dipahami oleh sekolah, oleh guru, dan juga oleh anak. Tetapi ada hal penting yang harus dilakukan supaya disiplin itu bisa dimulai. Sosialisasi yang terus menerus. Kemudian yang kedua memang harus ada pengawasan. Nanti khusus untuk mendisiplinkan Bu Woro saya mengawasi. Kemudian motivasi intrinsik. Harapannya setelah disiplin ini menjadi
inner core, hal yang muncul dari dalam diri setiap warga sekolah, maka keinginan utamanya belajar di SMA Negeri 1 Pecangan kedepannya setelah lulus mau melakukan apa, ini motivasi intrinsik guru berbeda. Motivasi intrinsik guru adalah memberikan layanan pembelajaran sepenuhnya pada anak, tentu saja dengan mempertimbangkan potensi, kemudian bakat minat anak yang beragam. Kemudian motivasi intrinsik dari anak adalah mengikuti pembelajaran dengan diberikan kesadaran hasil dari pembelajaran adalah kompetensi yang bisa digunakan untuk meraih, mengejar cita-cita masa depan mereka. Terima kasih. Saya mau tanya atau membuat refleksi. Ini nanti mohon diluruskan Ibu. Setelah saya menyimak apa yang saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, sampai ke sini Mas saya jadi gini. Berarti yang namanya hukuman dia seperti apa? Contoh kegiatan yang terjadi di sekolah kita, anak memakai make up yang kayak Bu Azizah, ya gabus, atau apa yang dilakukan mau saya kesini hukuman yang seperti apa dan tidak hukuman yang seperti apa, demikian Bu. Terima kasih. Ini kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi misalnya tadi ada contoh ketika ada anak tidak memakai atribut, nah bentuk hukumannya dihukum berdiri hormat di depan bendera selama 1 jam. Nah itu contoh dari hukuman. Nah kemudian kita ganti sebagai konsekuensi ketika dia tidak memakai atribut. Salah satu contoh dari tanggung jawabnya ketika dia melakukan kesalahan itu tadi. Nah itu bentuk konsekuensi. Nah contohnya tadi Bu Aziza, ketika ada anak memakai make up, berarti konsekuensinya ya dia harus menghapus make up karena tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Jadi itu bukan termasuk hukuman untuk yang menghapus make up itu tadi. Beda ketika anak yang tidak memakai make up kemudian disuruh menyapu lapangan upacara. Nah itu bentuk dari hukuman. Pripun Bu? Lanjut ke pertanyaan. Seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Oh iya Pak Eko. Bisa 20 enggak? Wong itu lahir Pak Ziza. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan untuk Bu Dia refleksi, itu peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti kegiatan ini. Jadi peran among itu ada beberapa ya, ada penyuluh, ada lainnya. Peran among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini adalah sebagai pendukung. Karena kita semua di sini, apalagi yang sudah jadi GB di Pak Solihul, kemudian yang CGB masih ada Pak Asro, kemudian Pak Januar, dan saat ini Bu Dia, dan mungkin nantinya adalah untuk sampai Pak Asro sebulan sekali kita mengadakan praktek baik sama Bu Bani Ibu, mungkin bisa dengarkan karena memang kegiatan-kegiatan seperti ini tuh manfaatnya besar sekali karena kita bisa saling berkolaborasi antar komunitas, antar lintas mapol dan sebagaimananya. Intinya di sini saya benar-benar mendukung apapun itu dan semoga bisa memotivasi rekan-rekan terutama di
bagi rekan-rekan saya yang masih muda-muda, otomatis saya juga termotivasi, jujur saya juga termotivasi untuk guru-guru saya seperti Bu Woro, Bu Natina, Bu Yuni dan Bu Ani, Bu Aida, Bu Aziza, dan yang senior dari kami itu. Masa guru senior begitu semangatnya, masa saya Jeno masa loyo kan seperti itu. Jadi kita sebagai pihak harus menggerakkan satu sama lain seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Mas Eka itu betul anu Bu ya. Sebulan sekali ada berbagi praktik baik. Nanti ini kan bulan Agustus ya. September narasumbernya Bu Woro, Oktober Bu Woro, November Bu Woro, Desember Bu Woro. Terus senaknya diperbaiki. Untuk pertanyaan keempat ya, saya akan menjadi anak yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Nah, Pak Didi. Baik, terima kasih. Jadi among yang ideal ingin saya lakukan adalah sebagai teman Bu. Jadi sebagai teman siswa, karena dengan teman itu siswa akan trust, percaya, terbuka pada kita apapun problemnya. Itu yang jadi masalah saat ini Pak. Kenapa siswa itu tidak percaya ke kita? Nah, ini yang perlu dibongkar, digerus. Kenapa itu? Yang kedua sebagai manajer Bu, karena dengan manajer ini kita akan menyadarkan ke anak terkait dengan kesadaran mereka. Seperti yang disampaikan Pak Asrof bahwa sebetulnya saya salah satu mungkin guru yang setuju hukuman, tetapi dengan catatan hukuman kalau untuk menyadarkan ya, sebagai manajer menyadarkan kesalahan mereka dan menyadarkan kenapa mereka melakukan hal seperti ini. Kemudian hukuman untuk memberikan motivasi intrinsik sehingga dia berubah, itu enggak masalah. Tapi bermasalah kalau memang hukuman itu diberlakukan anak-anak yang sudah punya motif intrinsik yang bagus, sadar dalam dirinya kok masih dikenai hukuman. Itu dari saya Bu, terima kasih. Jadi ini semacam konsekuensi yang harus dilakukan ke anak-anak, nonton ya Pak Dewi. Mau Pak Dewi? Pak Dewi mau menambahkan? Terima kasih Bu Dia atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebenarnya saya hanya unek-unek dari hati yang paling dalam saya. Saya sebenarnya itu bertanya-tanya, berbagi praktik baik, apakah yang sekarang ini dilakukan itu prakteknya sudah baik atau belum? Artinya apa yang disampaikan Bu Dia, mungkin Pak Asrof, mungkin Pak Jamal yang kemarin-kemarin berbagi praktek baik, apakah sudah praktek atau belum? Jadi sesuatu yang sudah dibagikan, yang akan dibagikan mestinya itu kan sudah pernah dilakukan. Artinya praktek baik itu sudah dilakukan belum? Mohon maaf. Jadi ini unek-unek. Jadi apakah Pak Asrof sudah melakukan apa yang disampaikan? Ini kan unek-unek. Mohon maaf. Jadi ketika saya mengikuti ada webinar atau refleksi berbagi praktek ini hanya sebatas dari saya. Jadi apa ya, masih menjadi jadi ini mohon untuk pencerahan mungkin Pak Ahmad, Pak Asrof, Pak Januar yang sudah pernah berbagi praktek baik, itu apakah betul-betul sudah baik atau mungkin misalnya Bu Aida berpakaian tadi yang disampaikan Bu Tati berkata itu diresiki, kemudian apakah Bu Dia pernah melakukan kegiatan ketika ada anak siswa yang sedang tidur di kelas di waktu ada pelajaran, kemudian itu apa tadi bisa jadi pemantau, kemudian sebagai teman dan sebagai apa tadi manajer Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Asrof tadi mau bantu dijawab ya? Pak Asrof akunya jelek. Pak Asrof menang kok kancane ra terima. Pertama saya ingin begini, bagaimana saya membuat Bu Woro, berperan saya sebagai Bu Woro adalah pemantau
kemudian penghubung, itu tolong jangan dipahami sebagai permusuhan ya. Karena tingkat kedekatan, keintiman dan keakraban paling tinggi itu adalah keintiman hubungan. Bukan intim. Ketika kedekatan, keintiman dan keakraban paling tinggi itu adalah ketika kita menyampaikan sesuatu yang terjelek tapi tidak menimbulkan dampak negatif. Buktinya apa? Ketika saya mengelak-elak Bu Horo walaupun memang itu ya orang isu. Dulu orang isu kan? Dan itu hanya bahasa Inggris Pak Dewi. Orang paham deh. Hai, lagi aku pe. Doa orang yang terdolimi ku Pak kok. Mandi yo. Ya ini. Dia tidak praktek baik, mendolimi dia. Ya, dan dalam konteks ini saya berjasa karena memberikan reason, penyebab supaya doanya Bu Horo dikabulkan. Gitu. Terkait dengan pertanyaannya Pak Dewi tadi, saya ingin menempatkan dalam dua konteks Pak ya. Yang pertama, konteks teoritis atau konteks konsep, teoritis atau konsep. Kemudian yang kedua pada konteks faktual atau pelaksanaan. Yang kami lakukan kemarin saya dengan Mas Januar sebetulnya masih dalam tataran konseptual atau teoritis sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban kami mempelajari modul yang ke 1.4. Ini harus kita sampaikan kepada teman-teman, dan yang disampaikan adalah konsep teoritisnya terlebih dahulu. Jadi konteksnya itu yang pertama. Kemudian pertanyaannya yang Pak Dewi yang kedua, saya ingin menjawabnya juga dari sisi praktik atau faktualnya. Memang idealnya kita di sekolah melakukan praktik-praktik baik, Pak. Praktik baik ini real kita laksanakan baik ketika pembelajaran atau tidak melaksanakan pembelajaran. Contoh, saya mohon maaf agak concern dengan penguatan karakter, agak concern peduli dengan penguatan karakter. Tetapi penguatan karakter ini kan bisa dilaksanakan menyeluruh oleh warga sekolah atau saya sebagai guru mapel. Salah satu yang saya sampaikan kepada anak ketika saya mengajar dan mengajar, ketika mengajar dan mengajar, saya sering sekali menceritakan ke mereka, Pak, cerita-cerita yang kadang nyata, kadang fiksional. Tetapi dari cerita itu saya meminta anak-anak untuk mengambil hikmahnya atau ajaran moral dari cerita itu. Bagi saya itu cara yang bisa saya sampaikan kepada anak untuk menguatkan karakter. Cara yang lain, setiap materi yang saya berikan kepada anak, saya sejauh ini sudah beberapa tahun membuat materi kepada anak ketika saya mengajar dan mengajar. Pada bagian akhir atau di awal itu saya memberikan kutipan-kutipan, Pak, yang bernada positif untuk menguatkan karakter mereka. Sampai juga dengan soal ulangan harian, itu saya menyampaikan kepada anak quote-quote berupa kutipan. Nah, akhirnya antara saya dengan teman-teman yang lain di sini akan berbeda bagaimana memberikan praktik baik. Sehingga yang perlu dilakukan sekarang, mumpung ada Bu Ani, mumpung ada siapa ya nih? Bapak Sohibul juga, ada Bu Dina dan Mas Januar. Ini teman-teman yang akan merekayasa dalam arti positif bagaimana melaksanakan praktik baik pembelajaran di kelas. Nah, nanti kemudian mereka-mereka itu sekali waktu kita ketemu 1 bulan, Pak, untuk mendiseminasi pelaksanaan praktik baik yang ada di sekolah kita masing-masing. Di ekonomi misalnya, mapel ekonomi dengan saya kira bisa dicari satu cara menurut passion dengan gaya dengan yang bisa mengarahkan bisa ke karakter. Ini karakter ya. Tapi bisa juga ke salah satu profil
belajar Pancasila karena arahnya semuanya ke sana. Contoh di situ ada kolaborasi ya Bu Dia. Ya? Kolaborasi itu apa Bu? Yang di Provinsi Belajar Pancasila. Gotong royong. Misalnya dengan melaksanakan pembelajaran dalam 2 atau 3 atau 4 kali pertemuan dengan menggunakan model kolaborasi gotong royong mereka. Nah, proses mereka dari jenengan mempersiapkan, jenengan menyampaikan materi sampai dengan mereka mengikuti materi dalam konteks kolaborasi itu, jenengan akan bisa melihat sisi positif dan negatifnya. Nah, hasil itu nanti bisa kita berbagi praktik baik. Kolaborasi tidak hanya di ekonomi, tapi juga bahasa saja bisa biologi, olahraga, kemudian TIK, matematika, bahasa Indonesia, olahraga, PPKN, kemudian kimia dan lain-lain. Nah, saya kalau saya kok biasa tidak setuju sih, tapi sangat setuju. Itu Pak ya, antara konsep antagonis dan juga tataran praktik ini menunjukkan bersama. Gitu, terima kasih. Konsumsi tak bisa. Terima kasih. Terima kasih, ini sambutannya luar biasa nih teman-teman, masih bertahan sampai akhir. Coba Dia yang masih di sini tak kasih hadiah buat dia. Coba ini saya nanti akan teman-teman semua untuk mengapresiasi teman-teman. Apa sih? Tolong pegangkan Pak. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, jempol salut. Diulang ya. Sambil di video. Yuk. Sambil berdiri video. Yuk, ngetek ya. tepuk salut. Jempol kanan, Jempol kiri, 2 jempol. salut. Ini akhir kata, semoga kita semua bisa bergerak, bergerak dan mari bergerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi yang sudah diberikan kepada Bu Dia. Nanti setelah kami tutup, mohon untuk foto bersama terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Marilah kita tutup kegiatan konferensi nyata diseminasi berbagi praktek baik budaya positif di SMA Negeri 1 Kecanaan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mari saya antarkan alasnya di sini Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, kami mohon bisa menuju ke depan untuk foto bersama terlebih dahulu